Namaku adalah Antares. Aku adalah Monarch pertama yang terlahir dari kegelapan, serta Monarch terkuat. Aku adalah raja yang menguasai semua dragon, makhluk yang menggambarkan kehancuran dan teror. Itu benar, sebagai tanda penghormatan, dan semua yang mengenalku memanggilku dengan julukan Dragon King. Namun, di hari biasa, saat aku mempersiapkan diri untuk menginvasi bumi bersama dengan 10 juta pasukan yang bersembunyi di celah antar dimensi, saat aku terbangun, aku berada di dalam tubuh manusia. Terlihat Antares yang terbangun di tubuh seorang manusia, dan Antares yang sedang bercermin tidak percaya dengan apa yang terjadi. Antares yang bingung diam sejenak, lalu berkata dalam hati, "Apa-apaan wajah manusia yang rapuh ini? Hah, memalukan sekali." Menatap cermin dengan tatapan tajam, Antares mempelajari kehidupan manusia ini. Nama manusia ini adalah Sung Jinwo, seorang pemuda yang bekerja sebagai hunter rank A di sebuah negara bernama Korea Selatan. Meski kemampuannya yang lemah sering membuatnya hampir mati, sepertinya dia tak punya niatan untuk menyerah dan terus bekerja sebagai hunter. Alasannya adalah penyakit ibunya. Mengetahui penyakit ibu Jinwo, Antares berkata, Sihirku akan menyembuhkan penyakit seperti itu sepenuhnya dalam sekejap." Setelah keluar dari kamar mandi, Antares kembali ke kamar dan melihat HP berdering di atas meja. Antares mengangkat teleponnya dan bertanya, "Siapa ini?" Penelpon bertanya, "Hunter Sung, ada apa? Ini sudah waktunya raid dan kamu belum juga datang. Apa kamu ingin terlambat lagi?" Mendengar perkataan penelpon tersebut, Antares menjadi geram. Antares yang geram berkata dalam hati, "Keterlambatan, sebuah perbuatan di mana seseorang gagal melakukan sesuatu sebelum batas waktu yang diberikan habis." Dengan kata lain, wanita ini berani mengatakan inkarnasi dari kekuatan tak terbatas seperti sang Dragon King sebagai orang yang melakukan perbuatan tercela itu, ini tak bisa diterima. Sembari memegangi jaketnya, Antares yang menahan kesal bertanya ke penelpon, "Kau, di mana kau sekarang?" Penelpon bertanya balik, "Apa maksudmu di mana? Kami ada di depan gate. Dan kenapa kau tiba-tiba bicara dengan tidak sopan, Hunter Sung Jinwo?" Ding! Mendengar perkataan penelpon, kekesalan Antares semakin memuncak. Mengeluarkan sihirnya, Antares berkata, "Konsentrasi, lacak lokasi sebenarnya wanita ini." Tak, tak, tak. Antares mengeluarkan sihir pelacak mode dewa. Setelah menggunakan sihir itu, Antares berkata, "Ketemu kau." Penelpon bingung dengan perkataan Sung Jinwo dan bertanya, Apa maksudmu ketemu?" Penelpon yang bingung mematikan teleponnya sembari bertanya-tanya, "Apa-apaan itu?" "Ladala, Yoto." Antares tiba-tiba muncul di belakang wanita itu sembari memegang pundaknya. Wanita itu terkaget bukan main mengetahui Sung Jinwo sudah berada di belakangnya. Antares bertanya, "Sekarang apa aku masih terlambat?" Mendekatkan dirinya ke telinga wanita itu, Antares bertanya lagi, "Beritahu aku, apa aku terlambat sekarang?" Wanita itu menjawab, Tidak sama sekali." Terlihat Pak Kim yang sedang membeli kopi di warung. Setelah mendapatkan kopinya, Pak Kim menyapa Sung Jinwo. Sung Jinwo, kau sudah datang. Apa kau sudah makan?" Disapa oleh seseorang, Antares bertanya-tanya dalam hati, "Siapa pria itu? Apa dia bawahanku?" Nampak Antares yang pergi ke warung dan berkata ke penjual, "Kopi, aku juga ingin kopi." Penjual menanggapi, Hunter Sung Jinwo, aku minta maaf, kami baru saja kehabisan kopi." Wush! Tidak banyak bacot, Antares langsung menyaut kopi si penjual. Antares meminum kopi itu. Setelah itu, Antares meremas gelasnya sembari berkata, "Hahaha, yang kuat akan merampas milik yang lemah. Itulah jalan kami para Monarchs." Melihat pola Sung Jinwo, rekan-rekan raidnya berkata, "Sung Jinwo, bukankah dia agak aneh hari ini? Dan matanya hari ini juga agak... Ya, aku juga merasa agak merinding sejak dia datang kemari." Mbak Juhe mendatangi Jinwo dan berkata, Jinwo, kamu terluka lagi. Kenapa kamu terluka di wajahmu lagi? Sebenarnya apa yang terjadi?" Antares yang didatangi oleh Mbak Juhe berkata dalam hati, "Kenapa semua manusia sangat berisik?" Pak Song Chiol berkata pada semua hunter di sana, "Semuanya perhatian. Meski aku tak terlalu pantas mengatakan ini, karena kita semua bekerja sama untuk menghasilkan uang hari ini, aku ingin membimbing kalian semua sebagai ketua party. Apa ada yang keberatan?" Pak Kim menanggapi, "Lagi pula,
Kau punya rank tertinggi di antara kami semua, Song Nim. Aku sih tak masalah. Pak Bomsik menanggapi. Ya, kalau itu Song Nim, dia pasti bisa diandalkan. Sepertinya kali ini aku bisa melihatnya mengeluarkan skillnya. Nampak hunter yang lain juga setuju kalau Pak Song Jiol menjadi ketuanya. Sekarang mari kita memasuki dungeonnya, ucap Pak Song Jiol. Melihat gate di hadapannya, Antares berkata dalam hati, tempat ini mencurigakan. Gate yang muncul di bumi itu adalah ulah para rulers. Tapi kenapa aku merasakan energi dari monarch di dalam sana? Kurasa aku harus memeriksanya. Setelah memikirkan hal tersebut, Antares berkata, aku juga ikut. Pak Song menanggapi, tentu saja kau harus ikut dengan kami, Hunter Sung. Menengok ke Jinwo, Pak Kim berkata, Sung Jinwo, usahakan jangan mati saat kami lengah ya. Antares menatap Pak Kim dengan senyuman sembari berkata dalam hati, dia bawahan yang cukup setia, mengkhawatirkan tubuh tuannya, padahal dia sendiri lemah. Dan mereka semua mulai memasuki gate itu. Singkat cerita, mereka sudah menjelajah gate cukup jauh. Namun, siapa sangka, Antares menggila. Setiap monster yang muncul di sana, Antares langsung membabat habis semuanya. Melihat Sung Jinwoo yang lemah sedang membantai-bantai, Pak Song bertanya ke Pak Kim, bukankah Sung Jinwoo agak aneh hari ini? Pak Kim menjawab, ya, mungkin monster di dungeon ini saja yang terlalu lemah. Pak Song menanggapi, tapi aku tak bisa melihatnya, mataku tak bisa mengikuti pergerakannya sama sekali. Setelah menghabisi semua monster di sana, Antares menatap para hunter dan berkata, apa yang sedang kalian bicarakan? Kita lewat sini. Mendengar Sung Jinwoo mengambil keputusan sembarangan, Pak Song Jiol berkata, tunggu, kita butuh voting untuk memutuskan hal seperti itu. Masau petah. Tanpa banyak bacot, Antares langsung melumpuhkan Pak Song Jiol. Setelah melumpuhkan Pak Song, Antares bertanya kepada para hunter, ada lagi yang ingin voting? Melihat para hunter tidak ada yang menjawab pertanyaannya, Antares berkata, sepertinya semua sudah sepakat. Heh, Antares, mereka tidak menjawab bukan karena setuju, tapi karena ketakutan sama ente. Singkat cerita, mereka melanjutkan perjalanannya. Menyusuri dungeon lebih dalam, para hunter mulai bertanya-tanya, bukankah kita masuk terlalu jauh? Sudah berapa lama kita berjalan? Hunter lain menjawab, sekitar 40 menit. Dungeon harusnya tutup 1 jam setelah bos dikalahkan. Jadi kita punya waktu lebih 20 menit untuk keluar. Ada gerbang di akhir dungeon. Ini yang pertama, tapi ini mencurigakan. Bukankah ini terlalu berbahaya? Ya, benar lur. Kalian tidak salah. Gerbang di sana adalah gerbang Garden Temple. Melihat gelagat para hunter, Antares berkata dalam hati, sepertinya mereka semua ketakutan. Tentu saja setelah mendeteksi energi kuat yang keluar dari dalam sana. Bahkan aku juga setuju kalau itu berbahaya. Tanpa banyak bacot, Antares langsung membuka gerbang Garden Temple di hadapannya. Pak Kim yang panik berteriak, Oe, Sung Jinwoo! Setelah membuka gerbang raksasa di hadapannya, Antares mengulurkan tangannya ke pria berjaket hitam dan menariknya dengan paksa lalu melemparkannya ke dalam Garden Temple. Dilemparkan ke dalam Garden Temple secara paksa oleh Sung Jinwoo, pria jaket hitam bertanya, kenapa kau melakukan itu? Melihat keadaan pria berjaket hitam yang masih sehat walafiat setelah dilemparkan ke dalam sana, Antares berkata, sepertinya tak terjadi apa-apa. Ayo kita masuk. Singkat cerita, Antares dan para hunter memasuki Garden Temple. Para hunter mulai berkata, tempat apa ini? Oh, apinya menyala. Bagus. Dungeon seperti ini adalah pengalaman pertama bagiku. Sekarang kita harus berpencar dan melihat-lihat apa yang ada di sini. Melihat patung yang paling besar di sana, para hunter bertanya-tanya, wow, bukankah itu sangat besar? Itu bukan bosnya kan? Di sana, ucap Antares sambil menunjuk sesuatu. Melihat batu yang ditunjuk Antares, Pak Kim berkata, hah? Itu sepertinya rune yang dituliskan di atas batu. Pak Bomsik menanggapi, apa ada yang bisa membacanya? Mendengar perkataan Pak Kim dan Pak Bomsik, Antares berkata dalam hati, bodohnya, apa tak ada yang bisa membaca sesuatu semudah ini? Antares membacakan arti tulisan yang ada pada batu itu, hukum kuil Kartenen. Di saat Antares sedang mengartikan tulisannya, tiba-tiba Mbak Juhe menarik jaket Antares sembari berkata, Anu Jinwoo, patung besar di sana. Mbak Juhe terlihat sangat panik sambil menunjuk sesuatu. Tapi Antares tidak menggubris perkataan Mbak Juhe dan melepaskan genggaman tangan Mbak Juhe dari jaketnya. Antares melanjutkan mengartikan tulisan di sana. Pertama, sembahlah Tuhan. Kedua, pujilah Tuhan. Ketiga, buktikan keyakinanmu. Mereka yang tak bisa mematuhi komandemen ini tak akan bisa keluar hidup-hidup.
patung nyengir melirik para hunter. Melihat mata patung nyengir yang menyala, para hunter mulai waspada. Jos! Patung nyengir menembakkan lasernya. Melihat ada lawan di hadapannya, Antares malah kegirangan bukan main, sembari berkata, "Beraninya kau meremehkanku dengan kekuatan lemah seperti itu?" Dan Dar! Laser patung nyengir mengenai tepat tubuh Antares. Nampak para hunter yang panik bukan main melihat sebuah ledakan yang begitu dahsyat. Terlihat juga Antares yang menahan laser gila itu dengan tubuhnya. Dari kepulan asap di sana, mata Antares menyala. Breath of Destruction. Madawar! Antares membalas serangan patung nyengir dengan nafas api yang begitu dahsyat. Setelah mengeluarkan nafas apinya, Antares tertawa dan berkata, inilah yang dinamakan kekuatan. Nampak patung-patung di ruangan itu mulai hidup dan mengendakkan kakinya dengan langkah yang begitu cepat. Melihat serbuan patung hidup, Antares malah bergembira sembari berkata, "Hahaha, boneka-boneka sombong yang sok kuat. Lamban, terlalu lamban." Antares meledakkan patung-patung itu. Antares tidak peduli dengan para hunter di sana. Yang dia pedulikan sekarang adalah gelut, dan gelut. Dan dalam sekejap mata, Antares meratakan semua patung di sana. Antares yang berdiri di puncak berkata, "Apa cuma segitu kemampuan kalian? Ini bahkan tak terhitung pemanasan bagiku." Melihat Antares yang mengacaukan rencananya, perancang sistem mulai geram. Perancang sistem berkata, "Bajingan, siapa kau sebenarnya? Semua hal yang sudah kusiapkan mati-matian berubah menjadi kekacauan." "Bacot!" ucap Antares sembari melemparkan sebuah tombak ke perancang sistem. Plar! Sekali serang, perancang sistem langsung tumbang. Setelah mengalahkan perancang sistem dengan mudahnya, Antares menuju patung nyengir sembari berkata, "Aku tak datang kemari untuk bermain-main dengan boneka. Aku ingin bertemu dengan kekuatan sebenarnya di balik semua ini. Tunjukkan dirimu, pengecut." Terlihat energi bayangan hitam yang masuk ke dalam tubuh patung nyengir. Dimasuki oleh energi bayangan, tubuh patung nyengir mulai beregenerasi. Dan sekarang, tubuh patung nyengir telah diambil alih oleh Shadow Monarchs. Shadow Monarchs berkata, "Monarchs of Destruction, takdir kita berjumpa seperti ini. Di sini, di tempat ini, aku akan mengakhiri hubungan buruk kita." Antares yang kegirangan berkata, "Hah? Itu yang kutunggu." Dem. Antares melompat ke arah Shadow Monarch sembari menguatkan setiap cakarnya. Berada di hadapan Shadow Monarch, Antares berkata, "Pertarungan kita tak akan berakhir semudah itu." Namun, siapa sangka, Sung Jinwoo terbangun dari tidurnya dengan wajah berkeringat. Sung Jinwoo memegangi kepalanya, lalu diam sejenak karena dirinya bingung. Jinwoo menyadari sesuatu, lalu berkata, "Apa? Mimpi?"